gitu loh. Karena yang Waduh. ngerti itu ya Islam. Boleh baca, Jadi- aku juga jadi- baca kitab kok. Jadi aku Teman-teman bingung kita jadi baca. kayak gimana ya? Alah, Maju salah, maju salah, mundur kena. Jadi aku bingung. Kitabnya abang aja tak apa-apa, abang nggak bingung kok. Aneh betul. Ya saya nggak apa-apa baca terjemahan. Saya nggak masalah. Aku pribadi John. Aku pribadi. Kami nggak masalah baca aja terjemahannya. Ya memang kayak gitu John. Jadi John akan maju kena, mundur kena. Kuncinya ada satu. Kuncinya ada satu aja kuncinya. Supaya tidak Ya. maju kena, mundur kena. Apa kuncinya tahu nggak? Saya kasih tahu. Ya Kuncinya baca asyhadu an la bahasa ilaha Arab lah. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Astaga. Benar. Lihat loh banyak ustadz itu yang meninggalkan Islam. Itu kan mereka juga belajar sekolah teologi. Ya kenapa mereka bisa murtad? Itu kan ada alasannya. Pasti kan Nah, ada yang mereka nggak percaya. Satu ustadz yang murtad siapa? Ya banyak lah bang di YouTube itu. Iya, Kalau bang nonton lah banyak. Asal jangan pengen. Nanti lah saya Mulai logika falas nih. Yang itu pendeta mau alat, bukan ustadz murtad. Oi, aduh, Ya terserah lah apa artinya itu. Pokoknya yang meninggalkan Islam lah. Itu kan banyak juga yang Muslim, banyak yang juga yang meninggalkan Islam dan kita murtad dong, melihat. iya. Mimpi kolor kayak gitu-gitu loh. Itu baru bukan ustadz itu. Terserah lah. Ya kan artinya kan berbeda juga kan pemahamannya. Bukan Jadi ya berbeda. sudahlah. Terserah. Nggak mau belajar Masing-masing gitu loh. terserah masing-masing pribadi. Iya kan hak asasi manusia. Iya betul, itu terserah masing-masing pribadi. Tapi kalau abang tadi mempertanyakan mau belajar apa enggak, kenapa harus pakai original text, kenapa harus begini? Nah ini jawabannya seperti tadi, gitu loh. Jangan dikaitkan dengan Iya. orang yang mau alap kayak gitu enggak. Kalau abang mau mencari Iya, kelemahan betul. Al-Quran, nggak bakalan dapat bang. Kalau terjemahan bisa jadi, mungkin karena bahasa itu kan berubah sesuai perkembangan zaman. Kayak ejaan yang disempurnakan, kayak gitu loh bang John. Jadi kita menyesuaikan. Kan banyak sekali juga kan revisi-revisi yang dilakukan kenapa? Karena menurut Kristen sendiri itu adanya gaya bahasa yang berubah. Kan kayak gitu, ngikuti perkembangan zaman. Misalnya mungkin nanti tahun-tahun sekian itu bisa jadi lu gue, bukan saya lagi. Kan bisa jadi. Nggak ngerti. Nah itu kita menyesuaikan gitu aja. Tapi maknanya sama. Gitu loh bang. Kenapa harus bingung? Dan kenapa kita harus mempelajari kitab suci itu secara original teksnya dalam Islam itu? Karena satu huruf itu ada pahalanya 10 kebaikan bang. Satu huruf aja itu bang. Nah kita biar nggak paham, meskipun kita nggak ngerti, kita tetap dapat pahala kalau belajar. Kayak Ji ini nggak ngerti apa-apa, tapi Ji tiap hari rajin belajar, sehari 3 kali membaca Al-Quran. Gitu loh. Karena ada pahalanya di situ. Tapi kalau yang paling bagus itu yang mengerti dan mengajarkan, gitu double pahalanya, gitu loh bang. Bukan nggak ngerti, tapi kita bisa belajar pengertiannya apa nih. Kalau misalnya Ar-Rahman, Allamal Quran, nah itu apa ya? Nah kita ada terjemahannya Ngaji deh. gitu loh bang. Hah? Ngaji sebentar deh. Jangan nanti Bang John itu langsung panas-panas berapi. Itu Bang John, minta maaf ya Bang kalau Abang mau cari-cari kelemahan Al-Quran Bang. Sampai meletup nggak bakalan dapat Bang, itu sudah dari jam. Coba kamu jawab dulu jawab pertanyaan aku aja, kenapa kamu nggak belajar original teksnya kitab kamu? Itu. Betul itu Bang. Teos gitu kurios diapalin Bang. Apostolos. Tapi jangan ngambek lah kalau aku ngomong ngambek Jono pasti turun ah. Kalau aku turun bang nggak turun gitu. Lagi Ya, ada yang lewat, jadi aku mute dulu. Iya. Innal habib wal mustafa. Gini bang, lanjut lagi lah kita ngobrol. Apa ya? Ini kan, jadi kan kayak gini, maksudnya saya itu kan kita kan mau menjangkau banyak orang percaya Islam nih, menurut abang. Kenapa abang nggak diterjemahin aja bahasa semua bahasa kan biar banyak yang percaya?
Kayak kami ini diterjemahin semua bahasa kan supaya gampang percaya. Oh, kalau Al-Quran dimanapun nggak berubah, John. Mau di Amerika, Iya, maksudnya di Inggris, di diterjemahin Arab. toh semua bahasa. Terjemahannya pasti beda. Bang John ini udah dewasa, tapi kok nggak ngeh itu loh. Tiap negara Saya tahu, abang kasih ini kan maunya original text ya kan, original text gini, kan. Abang John, di Indonesia ada original teksnya. Di sebelahnya itu kayak punya Zini ya, di sebelahnya bahasa Indonesianya, artinya. Di Malaysia ada original teks, sebelahnya bahasa Malaysia. Di Inggris ada original teks Arabnya, sebelahnya bahasa Inggris, kayak gitu loh, Bang. Ya. Paham itu diterjemahkan. Di setiap negara beda-beda. Bukannya bahasa dibawa ke Amerika terus bahasanya di bahasa Indonesia, nggak gitu. Arabnya ada, Amerika ada. Dalam satu buku, misalnya kayak punya abang tuh, biblosnya, satunya itu bahasa Indonesia, satunya bahasa Yunani, harusnya gitu, atau Ibrani, kayak gitu loh. Oke, sekarang aku tanya Bang Dito, Bang John. Aku tanya Bang Dito nih kan, Bang Dito. Iya. Tanya, kalau agama itu pedomannya suci betul nggak? Ya, iya harus itu. Kalau agama nggak ada kitab sucinya ya. Oke, sekarang aku tanya Bang. Kalau kitab suci, jangan marah ya John, aku lagi ngomong Bang Dito loh. Tapi kalau santai aja. Nanti lanjutin. Jadi kalau apa Bang, kalau abang ada unek-unek keluarkan aja di sini. Kalau kitab suci itu apa dirubah-rubah atau di revisi itu gimana Bang Dito? Nanti dijawab sama Bang John juga sama Bang Dito. Silakan. Ya, salah satunya. Ntar Bang Dito dulu John, nanti baru kamu John. Yo. Sabar dulu, Bro John. Nanti tanya saya. Oke, saya yang jawab. Namanya suci itu ya pastinya kita tahu apa definisi dari kata suci. Ya ibaratkan dengan di dalam Bible maupun di Al-Quran juga ada bahwa Bunda Maria atau Maryam itu adalah perempuan yang suci. Jadi suci di sini adalah tidak ada noda, tidak ada tambahan ayat maupun pengurangan. Itu suci, itu benar-benar murni, polos, ibaratnya benar-benar sudah memang mutlak. Nah itu suci. Hubungannya dengan kitab suci, kalau di KBBI ya pastinya bisa kita rujuk ke sana. Cuman ini pemahaman saya secara pribadi, Dito. Kitab suci yang dianggap suci adalah tidak ada campur tangan manusia. Satu itu, tidak ada campur tangan makhluk yang menuliskan atau berangan dimasukin di situ. Itu kitab suci. Dan penurunannya itu suatu kitab ini menjelaskan bahwa itu adalah media atau sifatnya adalah word atau kata yang ditujukan kepada makhluk. Itu kitab suci. Nah, kalau misalnya kitab yang namanya suci tadi ternoda oleh makhluk itu ditambahin, kemudian oh ini salah nih ternyata ini artinya itu, ya udah hilang lah kesuciannya. Ya ibaratnya perawan, kemudian sudah hilang perawanannya, apakah dia masih perawan? Ya enggak juga. Seperti itu. Ini pemahaman saya pribadi ya, tidak mewakili teman-teman saya. Jadi itu, untuk analoginya adalah suci itu benar-benar murni itu ya ibaratnya tidak ternoda, benar-benar asli. Tidak diragukan kesuciannya yang memang datangnya dari satu sumber. Udah itu, makasih. John, silakan John. Nanti terusin yang lain, aku lihat dulu ya Bang Dito. Siap-siap, nanti gantian. Itu ada yang perlu diluruskan di bawah itu, ada teman-teman, ada satu rekan Kristiani kita yang bilang bahwa Al-Quran itu karangannya Rasulullah Muhammad SAW. Itu sama dengan framing-framing yang dibuat framing-framing yang dibuat sama keluarganya Zia. Masa katanya, Allah kamu kok percaya tuh buku karangan nabimu? Kalau itu memang benar karangannya beliau, seandainya itu benar karangan beliau, maka kalau ada manusia yang pantas dituhankan itu Rasulullah SAW. Kalau ada manusia. Kalau Anda berpikir demikian, kenapa? Karena tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Bayangkan, diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Kan ajaibnya Al-Quran itu nggak ada kontradiksi di situ. Coba cari aja, dan secara sains bisa dibuktikan gitu loh. Jadi kalau Rasulullah itu dianggap dianggap apa membuat itu, betapa hebatnya Rasulullah tahu apa yang terjadi dengan teori Big Bang, dengan embriologi, dengan macam-macam. Coba lihat ajaibnya apa ayat-ayat Al-Quran itu yang ditemukan para saintis di masa sekarang ini. Coba buka di YouTube deh, dibuka, di googling, belajar gitu loh, browsing bro. Jadi jangan ongok di tempat, harus ngerti-ngerti juga. Coba perhatikan, berapa banyak saintis, ilmuwan non-muslim yang akhirnya memeluk Islam karena kehebatan Al-Quran, kebenaran yang ditemukan di dalam Al-Quran. Contoh, Fir'aun tuh, ya kan, di dalam Al-Quran dituliskan, nanti akan, jasadnya nggak akan dirusak, gitu loh. Tetap ada, akan ditemukan, temukan, bener kan? Masa Rasulullah menulis kayak gitu? Andai kata memang Rasulullah yang menulis, dan itu bukan dari Allah, kalau ada manusia, itu bukan Yesus yang dituhankan, tapi Rasulullah. Karena jauh lebih hebat beliau itu. Gitu loh. Jadi itu nggak mungkin karangannya beliau, bro. Yang di bawah tuh. Tadi yang dijawab dulu sama itu. John, silakan tadi jawab pertanyaan yang sama tadi. Oke. Kalau kitab suci, Jalan. kalau kitab suci menurut saya, Bang, itu halo. Ya, lalu Abang Wan ngapain Bang Wan nih? Mau tidur kah? Ngomong gitu. Lanjut John, lanjut. Aku lagi ngomong gitu. Yo. Ya, kitab suci menurut pemahaman saya adalah membicarakan kejadian. Semua itu. Taurat untuk siapa, Pak? Taurat untuk siapa? Taurat memang untuk Israel, tapi kan Tuhan Yesus kan mengajarkan pergilah Untuk ke Israel kok Anda yang untuk Israel kok Anda yang otak-ngatik. Loh. Kristen itu lahir kan berdasarkan itu sejarah kejadian. Dari mana, Pak? Kristen lahir di Antioquia, Pak. Apanya? Kristen lahir di Antioquia, Pak. Ayo kok. Sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga kan dia pergilah ke seluruh penjuru dunia. Di mana, Pak? Kabarkan berita. Kalau Yesus berkata, apa anak dan Roh Kudus. kalau Yesus berkata, aku hanya diutus kepada umat yang hilang dari umat Israel, bagaimana, Pak? Diutus pada orang Israel. Ini omongan Yesus loh ya, ini bukan omongan saya. Aku diutus kepada domba yang hilang di Israel, Pak. Gini Pak, kan Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga kan dia mengatakan, pergilah ke seluruh penjuru dunia. Itu murid-muridnya itu orang Israel semua itu. Jadi ajaran Kristen itu tidak menonton di Israel aja. Kan Pak, saya kasih data juga, Pak. Pak, kenapa nggak menanggapi? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bagaimana itu, Pak? Iya, Bapak pun domba yang hilang. Domba yang hilang itu kan banyak. Pandi Domba itu yang hilang, Pak. orang yang tidak Itu percaya kepada Tuhan. Seperti Anda sendiri. Oh, begitu. Jadi pergilah ke seluruh penjuru dunia. Jadikanlah mereka menjadi muridku, baptismalah mereka melalui Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke, di Indonesia udah berhasil, Pak. Ya, puji Tuhan lah. Sudah mulai merembes. Merembes apa, Pak? Jumlahnya berapa, Pak, yang dibaptis di Indonesia, Pak? Ya, saya nggak tahu. Selaku saya orang Kristen, saya tidak mencampuri itu. Ya, katanya gimana sih? Saya tidak dibaptis. Gagal di Indonesia, Pak, gagal. Itu kan katamu. Kata saya buktinya gini, Pak ya. Belanda yang masuk itu, ya, dengerin dulu, Pak. Gantian, Pak, bicara ya. Belanda yang membawa Bible ke Nusantara, Pak, justru terusir, Pak. Dan sekarang gagal total, Pak. Itu tidak ada kaitannya dengan Belanda. Belanda itu penjajah. Kalau yang ada itu semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan wajib menyebarkan kepercayaan. Yang bawa Bible masuk ke Nusantara siapa, Pak?
Kalau ke Sumatera orang Jerman. Saya nggak nanya Sumatera, Nusantara secara keseluruhan. No mention. Iya. Ke Pulau Jawa siapa Pak? Sesuai dengan pekerjaannya Pak. Ke Pulau Jawa siapa yang bawa? Tidak, aku Jawa. Kenapa? Ke Pulau Jawa siapa yang bawa Bible Pak? Sekarang orang Indonesia, orang India, orang mana kalau sudah dipenuhi roh. Ini orang nggak bisa bahasa Indonesia Pak ya? Pak, Anda mengatakan kalau di Sumatera no mention, kalau di Pulau Jawa siapa? Saya nggak tahu, yang tahu saya kan yang tahu. Oke, saya kasih tahu boleh nggak? Dikasih tahu nggak ya? Dikasih tahu nggak ya? Dikasih tahu, pinter. Yang membawa, tidak perlu Pak, bangsa mana Pak? Yang penting kalau dia kepercayaannya sudah ada ke situ dan sekolahnya sudah ada, terutama orang-orang. Ini namanya kamu ini imani saja, nggak mau dengerin orang bicara, gitu. Lu imani, tapi jangan menyalahkan. Saya nggak menyalahkan Pak, siapa yang nyalahin Anda gitu loh? Siapa yang menyalahkan, ini diskusi. Bukan Anda, jangan menyalahkan Kristennya. Saya nggak menyalahkan Kristen, orang Kristen udah salah juga kok. Siapa bilang salah? Ya kalau Anda benar ngapain menuhankan anak manusia? Kenapa dibilang takabur? Makanya kalau sampean terus mengotot masalah keyakinan sampean, tidak masuk Pak sama orang Kristen. Siapa yang mau masukkan ini gimana sih, nggak bisa diskusi nih Pak Yordan? Itu mengatakan itu sejarah. Dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah ada pemberitahuan itu Pak. Apa Jadi, kejadian Bang? Ngerti nggak kejadian apa? Jangan dikontekskan sama Kristen. Jangan. Ini ya Pak ya? Iya ya, Anda diam dulu. Anda ini sepertinya misionaris yang datang tapi kosong ilmu yang nggak ada gitu. Mari kita cek. Dengarkan dulu. Dunia dulu itu ya. Misionaris Pak dari Jerman sana. Ya, yang membawa Bible ke Nusantara mayoritas itu adalah penjajah Belanda berboncengan dengan misionarisnya kan begitu. Bible yang Anda pegang sekarang itu pertama kali diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu gitu. Oke. Tapi misinya gagal. Misinya gagal kenapa? Karena Kristen nggak bisa berkembang, Pak. Karena kenapa nggak bisa berkembang? Ya karena memang sulit diterima oleh akal sehat, gitu loh. 3 dikatakan 1 dan seterusnya. Bapak. Kemudian nih, dengerin dulu Pak. Anda diam dulu. Ingat aja ini. Apa? Jadi Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bapak. Anda memakai Markus lagi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang dipercaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya, berbahasa baru, mengusir setan, memegang ular, minum racun maut pun tidak celaka, dan menaruh tangan di tempat yang sakit itu sembuh. Ini kenapa ya Kristen nggak ada yang mempraktekkan perintah Yesus ini ya? Loh, sampean kan sudah kayak sampai apa? anak pendeta itu artinya belum tahu dia bahwa dikasih racun kayak si Muhammad itu kan dikasih racun mati. Kalau pendeta dikasih racun, kalau sebelum dia tahu, puji Tuhan. Berarti kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Di situ nantang, minum racun maut pun tidak celaka. Gitu loh. Iya jelas. Kalau ya saya kasih racun mau nggak? Bapak mau ndak? Jangan cobai Tuhan loh. Tidak ada di situ jangan cobai Tuhan. Ini adalah pendeta yang ngomong, nggak ada. Makanya kamu baca datanya. Baca Markus dulu, Pak. Baca Markus 16. Baca Markusnya dulu, Pak. Itu datanya jelas. Kejadian sudah saya mulai ngawur lah, nggak bisa diskusi nih. Kenapa sih nih orang nggak bisa diskusi? Sampean itu makanya aku bilang jangan terlalu menekan Kristennya kalau diskusi. Siapa yang menekan Pak orang di? Siapa yang menekan? Yang Bapak tadi. Apa itu? Itu tadi baru bilang tentang perhitungan. Saya baca datanya Pak ya. Nih, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalau kamu memberitakan Injil, terus orang tidak percaya, lu langsung harus dihukum. Ini kan ajaran-ajaran apa ya, pemaksaan gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ajaran Kristen, Bro. Nah, gimana ini? Mana ada cobai Tuhanmu? Ini tantangan bagi orang percaya Yesus Tuhan. Minum racun tidak celaka, Pak. Ya, Jelas jelas. tulisannya. Kalau dia tidak tahu, mungkin kemungkinan Nah, besar itu namanya lu nambah-nambahin. dia tahu dimakan. Itu namanya lu tambah-tambahin. Ini namanya lu lawan data. Makanya memaknai kalimat itu. Coba Aduh, dibaca. kebanyakan Lu punya makanya Bible nggak? jangan Pak Tumpal punya paralel Bible nggak di situ? Coba dibuka baca sendiri deh. Pak Tumpal punya Bible nggak? Baca sendiri deh. Saya ini nggak nambah, nggak Saya ngurangin. udah baca itu. Coba baca lagi deh. Jangan-jangan Anda nggak punya Bible di situ, Pak. Coba Siapa? buka, baca datanya. Coba buka datanya. Saya bukan udah saya baca itu, sudah saya baca. Karena Pak Tumpal nggak punya Saya Bible di baca. situ. Ini persoalannya, Bapak nggak punya Bible. Waduh, jangan bilang saya nggak punya Bible. Saya 100% murni Kristen loh. Ya udah kalau gitu baca Markus 16, Pak. 15 sampai 18, Pak. Coba dibaca, Pak. Bible ini. Ya coba dibaca. Kerajaan Allah Iya. sudah. Yang penting kita ini saling menghargai. Saya juga kok banyak Islam teman saya, tapi saya Yang tidak menghargai sampean siapa? Di sini diskusi menarik dari tadi, nggak ada hujat menghujat kok, Pak. Siapa yang tidak menghargai? Cuma kasihan yang Kristen yang dengar. Ayo naik kalian. Ya kalau Anda nggak merasa begitu ya udah, ngapain naik, Pak? Gitu aja sih. Pak, kalau mau diskusi ayo diskusi, Pak Tumpal. Makanya gue bilang juga dari tadi, saya sama Pak Jordan santai aja dari tadi. Anda aja yang naik ingin seperti pahlawan tapi nggak punya ilmu, Pak. Tapi saya mendengar, saya mencari. Pak Tumpal itu, Pak, rata-rata Kristen itu, Pak, begini Pak Tumpal ya, rata-rata Kristen itu, Pak, buta huruf terhadap Bible-nya, Pak. Dia nggak bisa baca, makanya banyak yang terbohongi oleh terjemahan. Udah baca dulu baca. Apa bacanya Bang? Dibacakan ini. Baca dulu Pak, apa Bible yang ini kira-kira menurut sampean bisa sampean terjemahkan itu apa? Ya, oke, saya kasih data ya. Oke ya. Ah, ini diam, dengerin di situ. Dengerin lu 5 orang di situ, dengerin. Yohanes 1 pembuka itu, Pak. Aja lah. Ah. Yohanes 1 pembuka, en harke en hologos kai hologos en proton theos, begitu. Nah, kenapa theos itu kenapa menjadi diterjemahkan menjadi Allah, Pak? Kenapa? Ulangin gimana tadi? Nah, aduh. Yohanes 1 coba Anda baca original teksnya Yohanes 1, Pak. Baru Anda terjemahin ke Indonesia. Nah, Bisa nggak baca? Bapak bisa baca nggak? lanjut baca lah. Bapak bisa baca nggak original teksnya Yohanes 1? Ya Bapak baca aja. Tadi Saya kan tanya dulu, kalau Anda nggak bisa saya bacain. ya baca aja. Bisa atau tidak Anda dulu? Bisa atau tidak? Baca dulu, baca. Ini kalian di situ berapa orang buta huruf itu? Kristen nggak ada yang bisa baca original teksnya Bang Andi, Kristen. Ya udah ngomong dong, saya nggak bisa baca, bantuin dong. Gitu. Muslim saya tahu. Makanya sampai itu sudah kalah. Makanya Baca Alkitab kita kurang. Al-Quran aja dibaca. Kenapa sih? iya pelajari Gospel. Ngaco nih, ngaco semua nih. soal mau baca yang Bukan di Alkitab, Bible. gospel woi. Baca lah dulu. Ya Firman lu baca lah. Kecuali kau udah minta ampun, saya nggak bisa baca ya, saya bacain.
ilmumu sudah setinggi Tuhan kok. Lebih dari Tuhan kelihatannya. Bacalah dulu. Enggak perlu jadi Tuhan, baru belajar Pak. Akal doang yang dipakai Pak. Anda kan nggak pakai akal, nggak bisa baca. Jangan mau Jadi Tuhan Bang Andi nanti disalib. Gua kalau jadi Tuhan disalib nanti Anda, aku nggak Salib mau nanti. disembah Pak. Nggak mau disembah. Andi. Makanya jangan sok menafsirkan kitab orang. Tapi ilmu CT. Ya sekarang kamu tafsirkan coba Yohanes 1 seperti apa Pak? Wih, coba Yohanes 1 seperti apa? Tadi. Coba baca Yohanes 1 bro. Kan situ pintar. Berarti lu bloon. Kalau saya pintar, lawannya pintar apa bang? Situ kan pintar tadi. Iya kalau saya pintar, lawannya pintar apa? Iya lawannya pintar apa? Itulah kan Muslim nih udah tolol. Dengan original tag ya, kenapa ya? Kasihan bulan. Hosana, Hosana, Ben David. Karena itu Ngerti, nggak ngerti kata Hosana ini? Nggak ngerti kata Hosana. Mau buat Nggak ngerti kata Hosana dia ini pasti ini nggak ngerti nih. Apa arti kata Hosana nih? Kenapa ya Hosana nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya? Kenapa original teksnya nongol bersamaan dengan terjemahan Indonesianya ya? Karena kalau diterjemahkan ya Yesus nggak menjadi Tuhan karena didoain. iya Pak. Dari mana? Nggak bisa bilang Yesus itu bukan Tuhan. Ya dia anak orang kok. Kasih tahu dulu. Di mana kitabnya? Coba dulu. Oke. Yesus berkata begini ya. Di mana ditulis? Dengerin. Oh Yesus yang berkata. Yohanes 14:28, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu dia bertuhan. Satu. Kedua, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Masa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak? Bagaimana? kamu tahu berdoa aja sama Tuhan, kan dia berbicara sama dirinya. Oh, berbicara. Kenapa berbicara sama dirinya sendiri? Makanya pelajari dulu Pak. Alkitab itu betul-betul. Betul-betul apa, Pak? Kalau orang yang ngomong kepada dirinya sendiri terus-terusan itu namanya apa Bang Andi? Orang apa itu? Ya dipertanyakan kewarasannya. Nah itu. Masa ada Tuhan ngomong kepada dirinya sendiri, gimana sih? Pintar. Udahlah Pak, Anda juga di situ banyak orang. Begini aja Pak, Bapak turun, diskusi aja di situ dulu, gitu loh. Gitu ya. Yang jelas kami Muslim itu tidak ada dalam hal hujat menghujat. Ya, kami berdiskusi berdasarkan data dan fakta. Kami membaca data di Bible Anda itu, kami tidak tambah, kami tidak kurangi gitu. Nah ini nggak bisa diskusi, kita ngomong dia ngomong juga di sana. Gimana ini Julius? Turunilah. Bapak masuk ke kamar, Pak, masuk ke kamar, terus sambil ngaca, lihat ke apa, lihat ke cermin, ngomong pada diri sendiri, Pak. Bakal ketawa sendiri loh, Bapak. Cobain, Pak, cobain. Cobain apa dicobain? Itu yang dicobain sama setan. Belajarin Bible. Nah ini dia nih, yang pernah dicoba sama setan itu Pak. Yesus. Yang berpendidikan. Ya. Yang nggak belajar. Yang Matius 4 8 sampai 10. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Jadi Tuhanmu itu pernah dibawa oleh iblis, Pak. Bible dibaca. Ya. Nah, pertanyaannya kok bisa ada Tuhan dibawa oleh iblis, Pak? Sekarang saya tanya Yesus. Kena lagi lu. Kena lagi kan, makanya jangan sebut-sebutin gituan. Tuhanmu pernah dibawa oleh iblis. Hei, Pandi. Itu Yesus itu menurut sampean siapa coba saya tanya? Apa? Menurut pelajaran sampean di Bible itu Yesus itu siapa? Yesus itu anaknya Maria. Anaknya Bunda Maria. Bible itu Yesus itu siapa? Anaknya Bunda Maria, Bang. Nah, memang betul. Nah, iya kenapa? Logisnya Maria. Iya memang. Hah? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Saya tanya. Bapaknya yang mengutus Yesus.
Kok yang mengutus Yesus? Bapak Inilah hidup siapa? yang kekal Tanya. itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Tuh clear tuh Yesus, kata Yesus tuh. Mau apa lu? Nah, dilawan lagi pernyataan Yesus, dilawan lagi. Itu Yesus yang apa? Yesus itu siapa? Yesus itu anaknya Maria, utusan Tuhan. Kok bapaknya siapa? Bapaknya yang mengutus Yesus. Bapaknya jadi ya bapaknya mengutus Yesus siapa? Iya, bapaknya Yesus. Siapa namanya? Makanya belajar dulu Alkitab yang benar. Jangan dari kacamata kelihatan Muslim itu Ya. menafsirkan Bible. Ya udah, kita mau belajar, kita mau belajar. Siapa nama bapaknya? Siapa? Ya, coba. Ayo, siapa? Itu Ya siapa nama bapaknya? Tanya siapa nak? Belajar kita. Coba. Ayo kita belajar. Siapa nama bapaknya? Ayo. sampai tadi kan siapa? Siapa sampai Loh, bilang kan tadi? kita nanya siapa nama bapaknya? Tomat, Jajang, atau Ya, Kusnadi? menurut kalian tafsiran Muslim lah. Loh, Kok kami mesti yang tafsir kan? Selamat lah. kita yang nafsirin. Jadi gini, lu diam dulu, saya ajarin dulu jadi murid. Orang-orang suci, orang-orang benar. Nggak usah diajak. Nggak bisa diskusi ini Julius. Ini nggak ada ilmu nih. Pokoknya Bikin lapar aja gue nih, belum makan dari pagi nih gue. dari Oke, aku turunin. Turunin aja, nggak ada ilmu dia. Cuma ajaranku sudah kalah. Ajaran kalian dari Ismail. Oke, mohon maaf. Sampai jumpa. begini aja, kalau kau dengarkan saya Tumpal, turunnya aja di bawah. Lu belajar dulu aja. Kami di sini Belajarnya itu ke Tatang Sutarman atau kemana Bang Andi? kenapa? Belajarnya ke Tatang Sutarman atau ke siapa? Ya belajar sama bebelnya aja sendiri. Kalau bisa ya dikit-dikit ngerti original teksnya. Assalamualaikum Bang Dandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hosana, Hosana bin David. Bagaimana Bang Dandar? Tang Satria. Assalamualaikum. Yasmin. Sehat kan Andar? Aku minta tolong, ini akun baru, mohon dibantu follow ya. Jangan. Yuk, unfollow. Ya, yang 849 yang nonton, tolong di follow akun barunya Bang Yonatan supaya Bang Yonatan bisa open cam lagi. Karena Bang Yo itu kalau debat, diskusi harus open cam berdua-berduaan, dia kayak pacaran sama cowok gitu. Sama siapa? Cowok. Iya, dia kan pacarnya cowok tuh, mesra banget berdua. Pacaran sama cowok. Nendar, tobat. Cowoknya calon pendeta pula lagi. Tapi banyak kasihan nggak jadi dipacarin itu Bang Dandar. Cowok lagi. Cowok di PHP sama dia, kelewatan emang nih orang. Tapi korban semua Bang Dandar. Kenapa nggak ada yang berilmu ya naik ya Bang Dandar? Tonton mana ada yang berilmu? Ada. Ini Pak Jordan ilmu ngalur ngidul. Dia mah Jordan mah ilmu. Masih lebih waras Pak Jordan itu. Lebih enak Pak Jordan yang Kalau Masih ilmu ngalur betul. ngidul jago mereka. Ya teman-teman ya, kami itu nggak pernah hujat loh. Kami ini kalau berbicara datanya di Bible ada. Satu. Kedua, kami nggak menafsirkan. Saya baca tadi, saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Justru Anda yang nambah-nambahin gitu. Yohanes 17:3. Kami nggak nambahin. Anda yang menambahin. Dia berbicara sama dirinya sendiri. Gimana itu coba? Anda lebih pintar dari Yesus gitu loh yang tadi ini ya. Anda lebih pintar Enggak lah, loh. bukan dari Yesus lah, dari penulisnya lah. Markus, Matius. Orang Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Ditambahin, pergilah ke seluruh dunia. Orang Yesus berkata di Matius bahwa tidak ada satu titik pun, satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat. Kalian menghilangkan berdasarkan Paulus Efesus 2:15. Bagaimana ini? Kalau kita diskusi kayak gini disangka menghujat. Kalau data ada. Aduh, gimana dong? Sebentar ya, izin Bang Julius buat teman-teman semuanya ya yang ada di semua channel penikmat debat di YouTube. Silahkan mampir ke channel Dr. Akal, channel pakar debat lintas agama, HCO, Handi Celebes Official, channelnya Bang Nandar, Yonatan Nandar ya, terus pengamat debat lintas agama, Berita Kebenaran Channel, dan Handi Celebes. Silahkan ya geser semuanya ya.
Bingung Tatang sendiri. Sutarman channel belum ada ya. Oh, belum ada. Ini ada yang dari apa nih? Ya. Oh, si Paul itu. Beo. Paul murid saya udah musyahadat kata Paul tuh, murid saya di bawah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry tadi Bang Handi, Ustadz Kena menelpon. Beliau sih sering nelpon ya, tapi beliau tuh nggak mau ke TikTok. Saya larang dia masuk TikTok, janganlah Ustadz. Nanti saya cerita kenapa beliau. Bunda Yasmin ku turunin dulu ya. Soalnya biar ku naikin noten dulu. Enggak. Kalau dia masuk sini nggak ada yang nandingin, percuma, buang-buang waktu dia. Iya. Paling ada yang maki-maki. Iya. Gimana nih? Lu Bang. Ya silakan Bang. Ya, bagi teman-teman Kristen tolong dibantu dulu Pak Jordan walaupun dia beda denom ya. Apa dengan saya, Pak? Tunggu, ini ada Abi Kurniawan, saya tes dulu. Selamat apa nih Bang Andi? Mualaf ini. Di Indonesia. Kalau nggak salah mualaf ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Andi. Alhamdulillah sehat Bang. Syukur. Jadi ini Kian Santang ganti nama lagi ya? Hah? Pak Aki Kurniawan, kenapa Anda berhenti makan babi Bang? Karena enak katanya. Enggak, saya enggak ganti nama. Dibahas. Nggak usah dibahas sudah Bang, itu murka nanti kita Bang. Oh iya. Saya cuma ganti wajah aja, enggak ganti nama. Iya. Sekarang banyak kena virus, jadi dia berhenti makan babi. Nggak usah dibahas, nanti murka kita benaran sumpah. Tadi yang mancing loh, bukan saya. Tolong yang ada di sini 804 tolong di follow Yonatan Dandar ya teman-teman ya. Biar cepat 1000 gitu Bu, bisa open cam beliau. Udah 1.500. Oh udah 1.500 ya. Ya, alhamdulillah, makasih ya. Kan ada yang berbunyi di situ Bang Handi. Wala yatafakkarun, di situ tuh bunyinya apa gitu. Ya lanjut ke situ ya, kamu harus pakai akalmu. Ya iya. Itu. Jadi kalau mau debat, kamu adu edukasi apa semua itu harus pakai otak gitu. Jangan naik mengotot saja kerjanya ya. Tidak guna. Pak Jordan masih monitor Pak Jordan? Memangnya di mulut ada otot? Pak Jordan? Loh, nggak dengar ini Kak? Ada Ki. Dia menjawab Ki. Bukan di mulut, tapi ngomongnya itu cuman ngotot, tapi akalnya nggak pakai gitu loh. Pak Jorma ada aja. Bosan-bosan gue ajarin apa ya? Astagfirullah ya Allah. Pak Jordan, menurut Pak Jordan, Yesus berdosa nggak Pak Jordan? Ya gimana? Yesus berdosa nggak menurut Pak Jordan? Berdoa. Berdosa. Berdosa enggak lah. Wah, masa sih? Iya. Nah, kalau konsep pembaptisan itu untuk apa Pak Jordan? Konsep pembaptisan Yesus katakan kepada Yohanes, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Dalam arti apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan harus dilaksanakan, dieksekusi. Pembaptisan. Iya itu waktu. Oh berarti yang dibaptis itu harus dieksekusi ya? Wah parah ini. Ini gabrul Bang Andri. Oh mana Bang Andri? Telinganya di apa sedikit ya, Pandi. Telinganya dijewer sedikit lah supaya. Kok yang dibaptis harus dieksekusi? Kayak mana ini Bang Andi? Aduh ini susah ini. Pak Andi tolong dilurusin dulu telinganya atau mulutnya ini atau pola pikirnya ini. Oh, Pak Jordan barusan ngomong harus dieksekusi katanya. Ada ini Jadi kasih. gini. Jadi kalau Pak Jordan bilang gitu, artinya Yudas juga nggak bersalah dong. Segala yang sudah disampaikan harus terjadi. Yesus harus disalib berkat Yudas. Itu juga artinya Yudas nggak salah dong.
Gini, tentang hal ini jangan lari ke Yudas. Kita membahas dulu tentang baptisan. Tapi Baptisan dibilang di semua harus sini terjadi. terjadi percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembaptis pada waktu itu menolak. Dia mengatakan bahwa akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tapi Yesus katakan apa? Seharusnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu apa? Harus dilaksanakan. Kehendak Tuhan itu Ya, harus dieksekusi. ya, harus dilaksanakan, harus dieksekusi. Oke, kalau gitu Yudas harus ini juga dong, harus mengkibuskan Yesus supaya itu tergenapkan juga. Kalau berbicara tentang Yudas, kita tahu bahwa Yesus kan Maha Tahu. Tetapi dalam saat-saat tertentu, dia ini tidak mengatakan seluruh Yesus Maha Tahu dan tidak Maha Tahu gitu. kemahatauannya. Dia cuma tahu bahwa dia cuma mengatakan yang bisa dia sampaikan, bahwa di antara kamu ada yang akan menyerahkan dia. Iya, Tetapi ciri-cirinya adalah yang kukasih roti. Tidak memberitahukan siapa dia. Enggak. Oke, Pak Jordan, aku mau nanya nih. Waktu itu kan Yudas kesurupan setelah dia menerima roti dari Yesus. Itu roti kalau dikasih ke Bang Andi kesurupan nggak? Mau makan roti atau apapun dia, sudah Tuhan tahu bahwa dialah, tetapi oknumnya dia tidak katakan kepada murid-muridnya. Cukup dia sampaikan kepada murid-muridnya, di antara kalian ini ada yang akan menyerahkan aku. Bukan itu pertanyaannya, Bang Julius. Gini nih, Pak Jordan. Waktu Yohanes membaptis Yesus, Yohanes itu membaptis manusia atau membaptis Tuhan? Dua-duanya, karena hebat ya. Yohanes membaptis Tuhan. Ini Pak Andi gimana sih? Sabar dulu, aku kan belum selesai nih. Jadi Tuhan menjadi manusia, yang lahir itu adalah Tuhan. Sudah berkali-kali ku bilang. Mengatakan kepada gembala-gembala, malaikat mengatakan kepada gembala-gembala bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Mau sebelum dia jadi manusia atau sesudah menjadi manusia, dia itu tetap Tuhan. Oke. Kalau Yohanes membaptis Tuhan, kenapa ada lagi suara Tuhan dari atas? Inilah anakku yang kukasihi. Berarti ada dua Tuhan. Ada tiga malah burung merpati di atas kepala Yesus. Nah, Pak, ketika Musa mendengar suara Musa, sabar dulu. Kita akan melihat tentang apakah Allah Maha Kuasa atau tidak. Pada waktu Musa melihat semak yang terbakar itu, Tuhan ada di sana nggak? Fisiknya nggak kelihatan, tapi suara ada. Lalu kenapa ada masalah ketika ada suara ketika Yesus keluar dari air? Apakah Tuhan nggak bisa buat suara seperti itu? Begini Pak Jordan. Pak Jordan, itu bukan Maha Kuasa dong. Begini Pak Jordan, ini waktu Yesus dibaptis, Yohanes membaptis Tuhan. Satu. Dengerin dulu Pak. Yohanes membaptis Tuhan. Jadi Tuhan ada di Sungai Yordan. Terus ada Tuhan di atas kepala Yesus berbentuk burung merpati. Ada juga suara Tuhan dari surga. Jadi ada tiga tempat, tiga Tuhan Pak. Jelas di situ. Oke. Nah, Pak, perlu diketahui yang mendengar suara itu adalah Yesus dengan Yohanes. Tidak ada orang lain yang mendengar suara itu, sebab Yohanes lah yang mendapat misi bahwa ada yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan bahwa apakah ketika semua orang itu mendengar suara seperti itu? Orang nggak ditanya itu Pak, yang mendengar siapa nggak ditanya itu. Iya, tapi makanya karena saya harus menjelaskan itu supaya Bapak tahu bahwa namanya
kuasa Tuhan itu bukan berarti ketika Tuhan ada di sana, kemudian dia tidak ada di sini ketika dia menjadi manusia. Bukan berarti ketika dia turun ke bumi, kemudian kekuasaannya itu hilang di sorga sana. Saya nggak nanya itu Pak Jordan, kok diputar-putar. Iya, Tolong dengarkan dulu Pak Jordan. Kuasa, Pak. Iya. Kalau kita membatasi pemikiran seperti itu, kita melihat bahwa Tuhan ini berarti berada di dalam sebuah kungkungan. Ketika dia menjadi manusia, jadi dia tidak bisa berkuasa di sorga sana. Dengerin dulu, Pak Jordan, dengerin dulu. Yang dibaptis Yohanes adalah Tuhan. Satu. Ada Tuhan di atas kepala Tuhan berbentuk merpati. Ada juga suara Tuhan dari surga. Jadi ada 3 Tuhan, Pak. Satu di air, satu di atas kepalanya Tuhan Yesus, satu dari surga. Jadi ada 3 Tuhan, berbeda tempat waktu proses baptis, Pak. Itu jelas itu. Oke. Itu bukan berarti ya ketika melihat kejadian seperti itu kemudian kita membatasi ketika dia ada di sini, loh kok dia nggak di sana. Itu Pak, pekerjaan Roh Kudus itu bisa ada, ya Bapak mengerti apa yang disebut dengan mahadir. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita membatasi ketika dia menjadi manusia seolah-olah dia tidak berkuasa lagi di surga sana, itu bukan Allah Maha Kuasa, Pak. Ini bukan bicara maha kuasa dan tidak, Pak. Loh, tidak ada yang bisa menjadi manusia kalau tidak ada pertemuan. Saya ulang lagi Pak Jordan. Ini sambil saya makan nih. Dengerin dulu. Pak Jordan. Tidak ada yang disebut dengan manusia kalau tidak ada pertemuan sel sperma dengan sel telur. Ya, nah, kita nggak bahas itu. Sel sperma bukan berasal dari sel sperma. Gini Pak Jordan. Ini yang hina. Dengerin dulu Pak Jordan, terakhir nih, dengerin. Yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau bukan? Yang dibaptis Yohanes Tuhan. Baik. Yang merpati di atas kepala Yesus Tuhan atau bukan? Roh Kudus dalam bentuk rupa burung merpati. Iya, itu Tuhan atau bukan? Lah kalau itu Tuhan kenapa sih? Ya tinggal jawab Tuhan gitu. Iya, lalu kenapa? Oke, Tuhan, baik. Ya. Suara dari atas itu suara siapa? Suara Tuhan. Suara Tuhan. Jadi ada Tuhan yang dibaptis di air, ada Tuhan di atas kepala Yesus berbentuk merpati, ada suara Tuhan juga dari surga. Artinya ada 3 Tuhan. Jelas toh? Jadi begini, ketika misalnya ada Tuhan Yesus di sini, kemudian Tuhan Yesus kami kan sudah di sorga. Kemudian terjadi Roh Kudus bekerja kepada seseorang, contohnya pekerjaan dari pendeta Pastor Andi Simon. Ketika dia melakukan mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang apakah Tuhan kami tetap 2 di situ? Satu di sorga, satu yang bekerja di dalam diri Pastor Andi Simon? Kenapa Andi Simon dibawa-bawa sih? Gini, sampang bohong itu gini Pak. Ketika ada mujizat. Ini ngomongin baptis Pak. Iya, tetapi ini kan pekerjaan daripada Roh Kudus Pak. Karunia yang diberikan kepada Pak Andi Simon sebagai orang yang mendapat karunia untuk melakukan mujizat. Tapi kenapa Andi Simon nggak mau minum racun ya Pak? Tunggu. Sabar dulu, Bapak harus tahu ketika terjadi ketuangan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Di situ ada 11 murid loh. Ketika mereka mendapat kuasa Roh Kudus, lidah-lidah api ke-11 Roh Kudus itu masing-masing berupa lidah api di atas kepala mereka. Apakah ada 11 Tuhan di situ ditambah Tuhan lagi yang ada di sorga berarti 12 di sana? Apakah seperti itu Tuhan? Jadi Tuhannya ada 11. Ditambah 1 12. Kita hitung lagi. Ini Pak Jordan ngomong apa sih? Oh iya. Nah, lalu Bapak katakan kan begini. Di situ ada 3 Tuhan yang bersuara, kemudian yang dibaptis, kemudian yang dalam bentuk wujud Roh Kudus. Nah, sekarang di dalam ketika ketuangan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem ada 11 lidah api. Apakah 11 Tuhan di sana?
Ya terserah Pak Jordan lah. Kenapa lu bertanya sama kami? Janganlah bertanya Bukan, seperti Pak Jordan, itu. ada 12 sendal capit loh Pak Jordan. Apakah itu Tuhan? Nah itu. Apakah itu Tuhan? Ngarang ini orang. Aduh. Nah, di dalam 1 Korintus 12 itu kami memiliki pekerjaan Roh Kudus itu banyak karunia-karunia tetapi dikerjakan oleh satu Roh yaitu Tuhan itu sendiri. Gini aja dulu Pak. Yang dibaptis oleh Yohanes itu Yesus atau Bapa atau Roh Kudus yang dibaptis? Kan dikatakan di sini dia sudah menjadi manusia. Statusnya, perhatikan di sini. Status di sini adalah sebagai manusia dan sebagai anak. Ya. Artinya Yohanes tidak membaptis Tuhan. Nah, tadi sudah ada kesepakatan yang dibaptis adalah Tuhan. Sudah saya Oke, baik. Oke, Tuhan yang manakah yang dibaptis? Tuhan yang manakah yang dibaptis Yohanes? Tuhan Yesus, Roh Kudus atau Bapa? Lah yang dibaptiskan Tuhan Yesus. Oke, berarti ada Tuhan di luar Tuhan yang dibaptis. Siapa dia? Ada di surga ada Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha kuasa. Dalam bingung dia. Roh, Pak. Jadi ketika dia melakukan hal ini, apakah sesuatu yang terasa ganjil kalau dia itu melakukan sesuatu yang katakanlah seperti saya katakan tadi contoh ketika dia datang ke 11 murid itu dalam lidah api. Di situ ada 11 Tuhan. Nangkap nggak maksud saya ini? Ini Pak Jordan, saya persingkat ya. Ada Yesus Tuhan dibaptis Yohanes, ada Tuhan Roh Kudus di atas kepalanya berbentuk merpati, ada Tuhan juga dari surga suaranya terdengar. Pertanyaannya Pak, yang manakah yang Kristen sembah? Yang di surga, merpati atau yang dibaptis? Yang mana yang Anda sembah? Itu Pak, berbicara tentang penyembahan di situ jelas kami menyembah adalah Yesus. Oke, berarti Anda menyembah yang dibaptis. Udah. Sabar dulu. Aduh, gimana Pak Andi ini? Gimana? Terlalu banyak sih pertanyaan, saya nggak pernah bertanya ini. Apa saya mau tanya balik juga? Orang gue lagi sambil makan ini, Pak, lapar gue dari tadi nih. Iya, masalahnya saya belum selesai. Selesaiin dulu dong. Ceramah saya harus selesai dulu. Gitu. Gimana Pak Andi ini sih? Terusin Pak. Sambil saya minum dulu air putih. Konsentrasinya pada hilang. Makan dulu Bang Andi makan dulu, mute aja gitu. Kita mendengar ngomongnya Pak Jordan. Apalagi dia sudah hilang konsentrasi. Pak Andi sih. Oke, lanjut aja dulu pertanyaannya. Diulang lagi lah. Ada 3 Tuhan. Tadi gitu, Pak Jordan nggak bisa jawab. Nah sekarang kalau misalkan Tuhan dibaptis, terus siapa yang ngebaptis Yohanes? Hah? Yang ngebaptis Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis ini dia berada di padang gurun kan? Enggak, saya tanya yang membaptis Yohanes Pembaptis ini siapa? Tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Oh, nggak jelas ya. Tidak ditulis kok, tapi dia ini. Berarti dia orang hebat ya, bisa membaptis Tuhan, Bang Jordan. Dia ada di padang gurun. Ketika dia menjadi besar, dia ada jauh dari keramaian lah. Enggak, gini Pak Jordan. Kok bisa ya seorang Yohanes membaptis Tuhan, sedangkan Yohanes sendiri nggak ada yang membaptis? Gimana ini? Ya memang tidak dikatakan seperti itu. Haruskah kalau Bapak ingin bertanya, artinya pertanyaan ini bagus juga bagi saya. Tetapi kalau di dalam Alkitab itu tidak ada menjelaskan tentang kehidupan yang terperinci, ya kan? Lah saya mau jawab apa Pak? Kalau memang Yohanes tidak dibaptis. Kalau dibandingin antara Yesus sama Yohanes, berarti derajatnya lebih tinggi Yohanes karena Yohanes tidak dibaptis, sedangkan Tuhan sendiri dibaptis. Bapak lihat alur cerita. Ketika Yesus. Loh, kok ada ceritanya sih? Bingung sendiri kan? Bingung sendiri loh. Gila sendiri. Ini dikik aja dulu atau saya mundur? Soalnya saya sudah bosan. Kalau saya bosan, ngomong, Pak jangan malu dengan pertanyaan saya, Pak. Kalau nggak bisa jawab bilang aja udah. Makanya
Pak Andi tolong ya, saya sudah bilang kan dengan Pak Andi. Enggak, kalau nggak bisa jawab Pak Jordan, udah. Gini, biarkan dia menjawab lah, kita hormati Pak Jordan. Saya bosan Bertanya. menjawab pertanyaan. Jadi kalau dia menjawab kita diam. Baiklah. Pak Andi, tolonglah buat pertanyaan, jangan seperti orang ini. Aku nggak mau dengan dia lagi. Oke. Jangan dia lagi. Ya, kalau gitu Pak Jordan silakan istirahat dulu aja. Ya. Makasih ya Pak Jordan ya. Oke ya. Nah, Pak Tetap Jordan, berteman ya Pak. Pak Jordan bagus pulang ya kan, belajar dulu. Lebih belajar dulu ya kan, sama nanti besok lagi datang nanti tanya Bang Hadinya gitu. Tapi satu permintaan saya, kalau ada diskusi hargai itu jawaban, jangan suka cuma bertanya. Belum selesai jawaban sudah dikomentari. Gitu dong. Kalau saya Pak Andi boleh aku bertahan, tapi kalau orang lain aku minta maaf ya. Ya. Kalau saya sudah mengerti dengan Pak Andi ya. Ya demikianlah tadi ya sama Pak Jordan. Sebelum Pak Jordan bertanya dari awal, saya udah bertanya dan menjawab sendiri. Jadi sebenarnya Pak Jordan, saya menjawabnya dengan to the point begitu, bahwa konsep ketuhanan kita itu adalah tauhid. Jelas di sana datanya saya kasih tadi. Terus Pak Jordan juga langsung ke Yohanes 13:13. Di sanalah guru dan Tuhan melebar kemana-mana kan gitu, sampai ke baptis. Cuman dua topik kok sederhana, cuman kalau dua topik ini dijawab dengan sederhana dan cepat yang masuk akal, saya rasa nggak diputar-putar sampai berjam-jam gitu ya. Nah kalau jawaban sederhananya menurut saya Pak Jordan, sesuai dengan original text-nya, Yesus berkata, aku guru dan junjungan. Artinya apa? Yesus itu selama ada di muka bumi ini, dia adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Terus kemudian yang kedua, waktu Yesus dibaptis, ya wajar dia sebagai manusia, dia utusan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dibaptis, karena yang Tuhan adalah yang terdengar dari surga itu, inilah anakku yang kukasih, itulah yang bisa disembah. Bukan yang dibaptis ini yang disembah. Karena apa? Yang dibaptis ini juga berdoa kepada Tuhannya. Nah itu jawaban sederhana. Cuman ini nggak bisa dipakai menjawab. Kenapa? Karena gugur Yesus jadi Tuhan. Kalau dijawab to the point, kira-kira begitu. Closing itu Pak Andi? Iya Pak. Kira-kira begitu Pak. Saya mau closing. Jangan. Silakan Pak. Hah? Jangan Pak. Loh, saya kan sudah mau pamit, jadi closing aja. Soalnya ketika saya keluar ini segala macam. Bercanda Julius, bercanda Pak Jordan. Silakan Bang, silakan Pak. Jadi begini ya, sudah jelas bahwa perkataan daripada Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan sudah jelas. Jadi kalau mau dikatakan penolakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan adalah suatu kekeliruan. Karena kami tidak dapat merubah Alkitab yang dikatakan oleh malaikat. Kalau dikembalikan kepada ajaran Pak Andi, kalau misalnya perkataan daripada malaikat Jibril itu kami tolak, bagaimana? Kalau misalnya perkataan Gabriel kepada gembala-gembala itu Bapak tolak, nah kami juga pasti akan sebaliknya, bahwa apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Muhammad itu tidak betul. Tidak seperti itu. Nah, jadi di sini ada satu perbedaan ya. Jadi kita melihat perbedaan-perbedaan itu yang harus kita kembangkan supaya kita melihat bahwa jelas sekali antara Islam dengan Kristen memang satu hal yang katakanlah ada suatu tembok pemahaman yang sangat berbeda jauh. Ya, jadi itu sebagai gambaran. Namun itulah keyakinan masing-masing. Saya menghormati. Dan terakhir, semoga channel-channel yang dari Muslim ini yang sudah menyiarkan di YouTube dan di lain-lain sebagainya, semoga diberkati oleh Tuhan Yesus dan bahkan semua yang hadir di sini diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan yang mungkin saya ada salah paham dengan agak panas dengan siapa ya, sekali lagi saya mohon maaf ya, kata-kata saya mungkin terlalu panas, terlalu pedas, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya undur diri. Oke, saya juga tutup ya gini. Terima kasih. Oh, akhirnya Pak Jordan sadar juga ya, alhamdulillah.
Oke. Semoga Pak Jordan diberkati oleh Tuhannya Yesus, karena memang Yesus waktu ada di muka bumi dia bertuhan. Buktinya Yesus bertuhan, dia berdoa kepada Tuhannya. Siapapun yang berdoa kepada Tuhan, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan. Jadi yang merubah Bible adalah yang menuhankan Yesus. Sekali lagi saya ulang, yang merubah Bible adalah orang-orang yang menuhankan Yesus. Karena Yesus jelas aduh jangan dipotong dong. Sekali lagi saya ulang ya, yang merubah Bible adalah orang-orang yang menuhankan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, aku akan pergi kepada Bapakku, Tuhanmu dan Tuhanku, Allahku dan Allahmu. Yesus berdoa, aku hanya utusan Tuhan. Jadi, kalau utusan Tuhan dianggap Tuhan, itulah orang-orang yang merubah Bible, terutama pengajaran Yesus. Sekian. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Pak Jordan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita dapat pada diskusi pada hari ini. Ketawa Pak Jordan. Aku kasih doa berkat nih, aku doa berkat nih Pak Jordan. Ya, kiranya Tuhannya Yesus memberikan hikmat buat Pak Jordan dan teman-teman yang menonton pada siang ini, sehingga mengetahui kebenaran sesungguhnya. Ya, semoga Yesus datang menjumpai kalian dan menyampaikan bahwa dia hanya utusan dan janganlah kalian tuhankan. Karena dengan menuhankan Yesus, kalian sama saja sudah mendurhakai Yesus itu sendiri. Sekian dari kami untuk diskusi pada hari ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi-diskusi kita berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan di sini adalah Petrus mengatakan Yesus dijadikan sebagai Tuhan pada saat dia disalibkan. Kalau Bapak mau menguraikan memakai akal logika, di situ jelas tertulis
Dan di situ sebagai manusia normal dan berakal ketika membaca ini jelas tertulis, dan insya Allah tidak ada sedikit pun kalimat yang keluar dari saya itu keluar dari konteks ayat itu. Jadi di seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini khotbah Petrus ditambah kata Paulus, Pak. Pada saat Paulus berkata di Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali. Harus digarisbawahi, supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Kristus harus mati dulu lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi menurut Paulus, Yesus itu belum Tuhan pada saat dia masih sekolah. Masih menjadi, mohon maaf, masih menjadi tukang kayu. Banyak juga saudara-saudara Kristen mengatakan itu. Yesus sekolah, Yesus tukang kayu, membantu orang tuanya.